setelah selesai mengaji biasanya guru ngaji itu berkekebaran. Ada Hmm. namanya kekebaran, kekitikan, ure-ure. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Usradi Usman Al-Gayuni. Dalam kesempatan yang berbahagia ini bersama kita sudah bergabung Dr. Asdiana MA, seorang akademisi di Aceh. Kita akan ngobrol dengan Bu Asdiana terkait penelitiannya menyangkut kekebalan dalam masyarakat Gayo. Langsung saja kita ngobrol dengan beliau. Assalamualaikum Bu Asdiana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yusradi. Apa kabarnya, sehat? Ya, alhamdulillah. Bu Asdiana apa kabar? Alhamdulillah baik. Di Jakarta sekarang. Iya, iya, iya. Ini lagi di rumah nih. Lagi di rumah Oh, atau di rumah Pak. Kebetulan hari ini tidak ada jadwal ngajar, jadi di rumah saja. iya, iya, iya. Tapi ngajar sudah mulai normal ya di kampus. Sudah Pak, untuk IAIN Takengon yang semester 1 sudah mulai tatap muka, semester 1 sekarang. Mhm. Itu kita berkampus di kampus 3, kampus Mulia Jadi di Kecamatan Selinara. Ya. Untuk Dan semester tinggi, hmm, semester 3, 5, dan 7 masih daring, masih daring. oke. Karena kemarin kan apa prokes juga kalau terlalu banyak nanti menyalahi aturan. Jadi pertimbangannya itu. Ya, ya. Ini Bu Asdiana selain mengajar di kampus, apalagi kegiatannya nih? eh Untuk luar kampus tidak ada Pak kegiatan lain selain mengajar. Tapi kalau di pendidikan tinggi itu perguruan tinggi biasanya kita melakukan tridharma perguruan tinggi. Di Hmm, samping pendidikan pengajaran itu ada namanya penelitian. Nah, ya, ya. penelitian biasanya seorang dosen wajib untuk meneliti karena memang selain untuk mengembangkan potensi akademik juga ada laporan-laporan setiap tahunnya di kampus disebut dengan eh, laporan kerja dosen atau BKD, beban kerja dosen, Hmm, bahan kerja dosen. Jadi dilaporkan kalau pendidikan dan pengajaran memang tidak tentu diberikan SKS-nya kepada seluruh dosen. Seperti saya semester ini ada 12 SKS, Pak. 12 hmm. SKS, 5 SKS untuk semester 1, 10 SKS untuk semester 1, 2 SKS untuk semester 5. Jadi kalau untuk laporan setiap tahunnya diwajibkan untuk seorang dosen itu mengajar minimal sekali 8 SKS. Nah, kemudian di Tridharma Perguruan Tinggi yang kedua, dosen melakukan penelitian ya. Penelitian ya berbentuk ada yang litmas yang dibiayai oleh pusat, kemudian ada Hmm. dibiayai oleh DIPA kampus juga, kemudian boleh juga penelitian mandiri yang penting laporan seperti jurnal, jurnal Sinta, terindeks Scopus dan lain sebagainya untuk meningkatkan kinerja atau apa namanya kinerja dosen. Ya. Kemudian yang ketiga biasanya pengabdian Pak, Hmm. pengabdian kepada masyarakat. Nah, sebelum COVID kemarin memang saya memang bergabung di beberapa organisasi memang Pak, selain dari Hmm. di kampus ada beberapa organisasi ekstern. Yang pertama ada GUW, yaitu Gabungan Organisasi Wanita. Seluruh organisasi wanita di Kabupaten Aceh Tengah tergabung dalam satu lembaga, yaitu GUW namanya. Hmm. Nah, kemudian di organisasi lain ada namanya Salimah juga. Biasanya saya kalau di GUW itu bidang agama, ketua bidang agama. Jadi acara-acara keagamaan atau acara-acara religi nanti kita akan tampil. Misalnya kalau kemarin ada beberapa program yang dibuat oleh GUI, baca Al-Quran perbaikan baca Al-Quran seluruh guru TK
dan RA Kabupaten Aceh Tengah itu sudah berlalu. Kemudian tentang itu, kemudian diskusi-diskusi, ceramah-ceramah seperti itu. Tapi karena COVID kemarin memang Zoom juga itu ininya acaranya, tidak caranya lagi ya. tatap muka. Tapi ini sudah new normal seperti ini kayaknya seperti peringatan Hari Ibu nanti hari apa? Itu nanti sudah dilakukan secara langsung, tidak daring lagi. Ya, Itu bentuk pengabdian untuk pendidikan di kampus. ya. Gitu, Pak. Ini luar biasa ya, di samping mengajar, masih menyempatkan diri aktif di berbagai Iya. organisasi dan berkontribusi buat masyarakat di Aceh Tengah. Dan Bu Diana baru menyelesaikan S3 ya? Iya, Pak. Bukan baru sih, sudah 1 tahun, 1 tahun ya? 2020, Pak. Iya, 1 tahun lebih lah. 2000, seminar tertutup, terbuka itu ujian terbuka di Februari lah, Februari Ya, 2020. memang COVID ini Bu Diana tiba-tiba aja wisuda, begitu kan? Tiba-tiba aja Iya, selesai. iya. Kan kami kemarin tahun 2020 wisudanya online, Pak. Jadi tidak ada yang Ya, menyematkan persiapan apanya, tidak ada. Tidak muluk-muluk. Itu iya, iya. kami di depan laptop masing-masing. Jadinya lebih praktis, lebih cepat, dan yang terpenting aman ya. Satu sisi iya, tapi satu sisi agak kurang berkesan gitu. Iya, Karena wisuda hikmahnya tidak kurang ya. ya, kehikmatannya. Iya. Tapi Oke, Mbak. sudah selesai. Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Selamat buat Bu Asdiana yang sudah meraih gelar doktor. Dan Bu Diana meneliti kekebalan saat S3 untuk disertasinya. Iya, Pak. Nilai-nilai Ya, pendidikan Islam dalam kekebalan pada masyarakat Gayo. oke, baik. Bisa diceritakan nggak kekebalan itu apa? Kemudian apa motivasi Bu Asdiana sampai meneliti kekebalan ini? Ya. Jadi mengingat kita lahir di era 80-an, kalau saya lahir tahun 82, itu kekebalan itu masih saya rasakan dulu karena dulu memang kita melihat bahwa kecanggihan dan eh, modernisasi ilmu dan teknologi itu belum sampai ke kita. Mungkin Hmm. di negara-negara lain atau di kota-kota lain mungkin sudah, tapi di kita khususnya di masyarakat Gayo belum ada. Bahkan listrik pun pada masa itu kita masih SD, SMP masih belum setiap rumah. Nah, jadi pola belajar ya pola belajar di rumah, kemudian mengaji. Biasanya dulu yang saya rasakan berawal dari latar belakang itu, Pak ya. Jadi Hmm. nanti kita bisa bedakan generasi dulu dengan generasi sekarang. Makanya saya Ya. termotivasi mengambil judul itu. Nah, saya kisahkan sedikit lah, saya keberkan sedikit lah juga kekebalan saya dulu. Ya. Jadi waktu kecil kami ini mengaji di sebuah rumah, bukan ustadz dan bukan ustazah sebenarnya, tapi ibu atau saudara kita atau tetangga kita yang memang tahu bacaan Al-Quran secara dulu, tidak seperti bacaan Al-Quran sekarang gitu. Hmm. Alif tabaris a ba tabaris ba ta tabaris ta. Jadi an in un ban bin bun. Nah, kalau kita kaitkan dengan metode atau model pembelajaran Quran sekarang kan sudah jauh beda. Nah, kita masih seperti itu. Kemudian kita pergi ke rumah tetangga tersebut atau saudara kita tersebut yang dengan rame, anak-anak rame, ada beberapa orang gitu, ada 5 orang, 6 orang gitu. Setelah selesai mengaji, biasanya guru ngaji itu berkekebaran. Ada Hmm. namanya kekebaran, kekitikan, ure-ure. Jadi kekebaran itu Hmm. yang saya ingat betul sampai sekarang dan saya jadikan dalam disertasi saya ada 3 itu. Yang pertama Putri Bukas, kemudian Natu Belah itu berkesan sekali. Yang ketiganya tentang apa namanya? Ya, Putri Ijo. Jadi Putri Pukes, Atu Belah, Putri Ijo itu berkesan sekali dan itu sangat banyak sekali pembelajarannya. Contohnya misalnya seperti Atu Belah itu dulu kita
dikatakan oleh ibu itu atau ibu guru kita itu, guru ngaji kita itu, atau nenek-nenek kita atau ibi-ibi kita, kesannya adalah kalau kita melawan sama mama kita, maka mama kita akan menangis dan meninggalkan kita pergi ke atu belah, dan mama kita tidak kembali lagi, dimakan oleh atu belah itu kan, seperti itu bahasanya. Jadinya terkesan kita takut dan tidak berani melawan kepada orang tua. Nah, terus berikut di era 90-an mungkin adik-adik kita yang lahir 90-an juga masih merasakan seperti itu. Tapi di era-era tahun 2000, kemudian 2020 sampai generasi saat ini mungkin sudah tidak ada lagi. Nah, jadi saya tertarik, alangkah baiknya sisipkah tradisi lisan atau kearifan budaya dalam pendidikan. Nah, karena memang sebenarnya karena kita di instansi Islam atau STAIN, YAIN, dan UIN, kita harus mencantumkan nilai-nilai pendidikan Islamnya. Tapi kalau misalnya kita kuliah di UNIMED, pendidikan saja. Jadi ada nilai-nilai pendidikan Islam di sana. Kemudian nilai-nilai pendidikan juga sangat banyak di kekebalan itu. Nah, itulah yang pertama yang melatar belakangi kenapa saya mengambil judul itu. Karena kita lihat generasi kita sekarang dengan berbagai model kecanggihan teknologi dan alat-alat media itu, sehingga anak-anak sekarang jangankan hanya sekedar kekebalan, masalah tutur saja, kemudian sopan santun itu kalau kita bilang kurang, nanti kita yang salah, karena kita adalah seorang pendidik, kita adalah orang tua. Nggak boleh kita salahkan keseluruhannya anak. Sama seperti kita mengatakan selalu ada kenakalan remaja. Kita tidak pernah merasa ada kenakalan orang tua. Bahkan sebenarnya orang tuanya lah yang nakal, kenakalan orang tua, makanya remajanya nakal. Coba kalau orang tuanya tidak nakal, insya Allah generasinya tidak akan nakal. Tapi lebih banyak sekali penelitian-penelitian yang kita lihat, selalu kenakalan remaja, selalu kenakalan anak. Nah, ini akan kita berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa banyak metode-metode pendidikan anak dalam keluarga. Nah, salah satunya yaitu tadi, kalau misalnya ibunya masih kelahiran di atas tahun 80-an, mungkin tidak merasakan lagi. Tapi di bawah 80 dan ke bawahnya masih merasakan bagaimana kekebalan itu, sebuah tradisi lisan yang disampaikan oleh orang tua, apakah itu neneknya, kakeknya, bibinya, pamannya, kepada anaknya, kepada keponakannya. Pada waktu itu memang media pembelajaran masih bertaraf seperti itu. Gitu. Walaupun sekarang kita metode pembelajarannya. Bahkan saya melihat di sekolah-sekolah IT itu atau di sekolah-sekolah lain sudah ada yang dilakukan tentang, misalnya tentang perlombaan tentang mendongeng, perlombaan tentang kekebalan. Nah, itu sudah dilakukan mulai sekarang. Anak-anak kalau di sekolah atau kalau di kampus itu kearifan budaya lokal, kearifan budaya, ada mata kuliahnya. Nah, di sekolah juga di MPD Majelis Pendidikan Daerah itu juga merencanakan lah ke sekolah-sekolah, harus di sekolah, bukan hanya di sekolah-sekolah negeri swasta saja, di sekolah-sekolah negeri juga disisipkan kearifan lokal itu. Mungkin salah satunya nanti kekebalan ini menjadi salah satu bidang studi atau pembelajaran di sekolah tersebut. Gitu, Pak. Ringkas seperti itu. Ya. Iya. Tadi ada 3 kekebalan yang diteliti. Kenapa sampai memilih 3 cerita itu? Iya. Sebenarnya kan kalau kita lihat banyak sekali kekebalan yang ada di Gayo. Karena itu merupakan tradisi lisan, ya kan? Tapi saya tertarik karena kalau misalnya di Atu Belah itu bagaimana
perilaku anak terhadap orang tua, Hmm. bagaimana menghargai orang tua. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan ridhollahu fi ridhol waridain. Ridho Allah itu di atas ridho orang tua. Hmm. Jadi kita menginginkan mungkin saya sudah menerbitkan buku juga Pak. Dari orang membaca buku itu bisa terinspirasi bagaimana mereka bersopan santun atau berperilaku baik terhadap orang tua. Nah, contohnya misalnya ketika di buku saya ada saya lupa penggalan cerita apanya kekebernya, tapi penggalannya saya ingat bahwa orang tua ini demi anaknya dia mengorbankan semuanya, semuanya. Seolah-olah ketika dia menyuap makanan ke mulutnya, tetapi dijumpainya anak belum makan, dia rela melepaskan makanan dari mulutnya dan memberikan kepada anaknya. Jadi kalau bahasa gayunya Pak, kasih sayang Nina sepanjang zaman, sepanjang masa. Ibaratnya kalau kasih sayang orang tua terhadap anak seperti pohon kayu besar digelindingkan dari atas ke bawah, sangat lancar sekali, tidak ada gangguan, langsung terus. Tapi dibalik, kalau kasih sayang anak terhadap orang tua dibalik, seperti kayu besar ditolak ke atas, sangat berat sekali. Nah, maka dari itu pemahaman-pemahaman tentang bagaimana berbakti kepada orang tua, bagaimana menghargai orang tua, bagaimana berbuat baik kepada orang tua, terdapat dalam kekebalan atau belah itu. Jadi oya kati enti melawan kin jematu, kati enti ukang kin jematu. Jadi di situ di buku saya itu sudah ada semuanya penjelasan-penjelasan tentang atau belah itu. Nah, begitu juga kekebalan berikutnya. Ya. Seperti itu, Pak. Ya, dan sudah dibukukan ya, Bu Asdiana ya? Sudah, Pak. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah ya. dibukukan. Ini menarik sekali ya. Jadi dari penelitian didisertasikan, kemudian diterbitkan juga sehingga pembacanya makin meluas, sehingga nilai-nilai ini bisa menjadi kebajikan bersama, jadi inspirasi pendidikan bersama, sehingga nilainya bisa diteruskan ke generasi selanjutnya. Nah, jadi kembali ke penelitian Bu Asdiana dalam bentuk disertasi tadi, nilai-nilai pendidikan Islam dalam kekebalan. Bisa disebutkan tidak nilai-nilai apa saja yang Ibu temukan dalam kekebalan ini? Dan ini menjadi penting buat generasi mendatang, terutama dalam masyarakat Gayo sendiri. Ya. Yang pertama tentu saja karena nilai-nilai agama ya, nilai religius gitu. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam kekebalan itu kalau seperti apa namanya, kalau misalnya kekebalan atau belah tadi, bagaimana sikap anak seharusnya ya, sebaiknya kepada orang tua, seorang anak tidak mesti menginginkan kehendaknya secara langsung ketika anak meminta kepada orang tuanya, haruslah melihat situasi dan kondisi orang tua, jangan memaksakan kehendak. Nah, itu nilai-nilai agama arti bagaimana anak menghargai kedua orang tuanya, memaklumi keadaan orang tuanya. Bahkan pada masa itu mungkin orang tua belum memahami sekali bagaimana teknik-teknik untuk anak itu tidak menangis, tidak marah seperti itu. Tapi kita balik dengan generasi sekarang, bahkan anak-anak sekarang lebih parah permintaannya. Kalau dulu hanya ikan, kalau sekarang semuanya diminta oleh anak dan seketika. Nah, jadi nilai-nilai agamanya ya di situ. Artinya banyak lagi nilai-nilai yang lain, tapi karena kita hanya memanfaatkan beberapa waktu saja untuk wawancara ini, secara global saja saya katakan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua tentu saja nilai ada nilai akhlaknya. Ya sudah jelas bahwa seperti yang saya katakan tadi, seperti misalnya kalau Putri Ijo cenderung kepada Putri Ijo, Putri Pukes cenderung kepada pergaulan antara
laki-laki dan perempuan secara dewasa gitu. Ada hal-hal yang memang menarik perhatian kita di masa generasi sekarang. Mungkin kalau siapa-siapa yang membaca buku saya akan mengetahui bagaimana pergaulan remaja atau muda-mudi masa lalu dibandingkan dengan pergaulan remaja muda-mudi masa sekarang. Jadi artinya memang seperti yang orang katakan, setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya gitu. Tapi Ya. kita tidak bisa memungkiri bahwa budaya Gayo, kemudian adat Gayo sangat luhur, sangat murni sekali sebenarnya. Ketika anak-anak didik kita, kemudian ketika generasi-generasi setelah kita memahaminya. Jadi itu merupakan satu motivasi. Nah, kemudian ada lagi pendidikan sosial. Jadi di dalam kehidupan keluarga, misalnya satu keluarga itu harus saling memahami, saling memaklumi, tidak boleh orang tua juga harus bersifat adil. Jangan karena anak yang itu selalu kalau tidak diberikan sesuatu langsung menangis, langsung membuat tingkah, orang tuanya memaklumi. Tidak boleh memaklumi kejahatan-kejahatan atau yang dilakukan oleh anak. Tapi orang tua bagaimana orang tua harus bersikap adil, memberikan pemahaman atau pengertian kepada anak. Ketika anak meminta, kalau tidak ada, berikan pemahaman. Sabar ya nak, ibu belum ada uang, ibu belum gajian, atau sabar ya nak, tunggu ada uang. Jadi ketika orang tua paham tentang karakter anaknya, tentang akhlak anaknya, insya Allah orang tua akan berhasil mendidik anaknya. Seperti itu. Tapi ketika orang tuanya belum siap atau belum ada tentang itu, maka dia ya seperti itu, seperti orang tua pada umumnya. Kalau misalnya anaknya minta sesuatu, kalau nggak dikasih dimarah, ditampar seperti itu. Tidak ada memberikan pengertian-pengertian kepada anak seperti itu. Ya. Itu kurang lebihnya, Pak. Masih ada nilai-nilai yang lainnya. Silakan dibaca buku saya. Iya. Jadi ini semakin menarik podcast kita ini, Bu Diana. Dan ini sudah semua ditulis dalam buku Bu Asdiana ya? Ya. Ya, judul bukunya sendiri apa? Nilai-nilai pendidikan Islam dalam kekebalan. Oke, baik. Jadi kan kalau disertasi saya kan nilai-nilai pendidikan Islam dalam kekebalan pada masyarakat Gayo. Jadi masyarakat Gayonya sudah dihapus karena kekebalan itu ya memang pasti hanya ada di Gayo. Kalau di Aceh lain lagi, kalau di Jawa lain lagi, kalau di Melayu lain lagi. Kalau kekebalan itu ya pasti di Gayo. Jadi masyarakatnya saya hilangkan. Dan ada beberapa revisi, tidak sama disertasi dengan buku. Ada beberapa revisi memang, ada yang pengurangan, ada yang penambahan dalam buku itu. Oke, baik. Dan ini sudah tersebar luas ya di masyarakat, di kalangan pembaca. Sebenarnya belum tersebar luas, Pak. Masih ada terbatas, beberapa eksemplar lagi. Ya, masih terbatas ininya. Penyebarannya di mahasiswa, ada beberapa dosen, ada di beberapa masyarakat gitu. Tapi kalau untuk perpustakaan belum saya apakan. Ya, Untuk berarti ini baru terbit, makanya baru terbit ya. Pak, baru Oktober 2021. Oke, baru sekali. Dan dari pembaca tadi, tentu ini menambah inspirasi lagi buat Bu Asdiana. Barangkali apa yang kemudian akan diteliti, dilakukan ke depannya? Iya, bahkan ada beberapa mahasiswa kemarin sudah menuliskan tentang kekebalan ini, tapi saya belum tahu spesifikasi judulnya apa, tapi menyangkut tentang kekebalan. Jadi buku saya sudah menjadi referensi untuk tulisan mereka. Mudah-mudahan ke depan bisa juga, karena itu kan nilai-nilai pendidikan Islam ya, nilai-nilai pendidikan Islam, apalagi di IAIN Takengon ini kan memang yang sudah ada dua fakultas, Pak.
Fakultas Tarbiyah itu terdiri dari ada Prodi PAI, ada PGMI, ada PGRA, kemudian ada Tadris Matematika, Tadris Bahasa Inggris, kemudian ada lagi Bahasa Arab, ada lagi manajemen, seperti itu. Nah, kemudian kalau di syariah ada 5 juga, mereka itu juga ada ekonomi, perbankan, KPI, IAT dan HTN. Nah, Ya, dan ada lagi beberapa ini. ini luar biasa, Iya, baru terbit, tersebar, walaupun masih belum luas, terbatas, tapi iya, sudah dirujuk mahasiswa dan akan dijadikan penelitian untuk tugas akhir. Nah, iya, jadi diharapkan nanti ini makin meluas kajiannya. Nah, termasuk kemanfaatan dari penelitian Bu Asdiana ini. Nah, terakhir Bu Asdiana, karena iya ini Pak, menyangkut kekebalan dalam iya, masyarakat Gayo, hal penting yang ingin Ibu sampaikan ke masyarakat, terutama orang tua sekarang dan generasi milenial, Z dan post Z. iya, Silakan. iya. Jadi sebenarnya banyak, kalau bahasa Gayunya arailang araiju, menara besilu. Jadi tergantung bagaimana orang tua mengemas saja. Banyak sudah pengalaman-pengalaman masa lalu, pembelajaran-pembelajaran masa lalu dalam bentuk ada adat, ada budaya, kemudian ada yang lainnya. Nah, bagi orang tua ya dalam mendidik generasi sekarang harus punya referensi. Tidak boleh tidak siap menjadi seorang ibu atau menjadi seorang pendidik. Saya memang home base-nya di PGMI, Pak, di pendidikan Madrasah Guru Ibtidaiyah di PGMI. Jadi saya selalu mengatakan kepada anak-anak saya itu, kalian harus siap dalam berbagai ilmu. Walaupun kalian katakan saya belum siap menikah, gimana tahu jodoh cepat datang. Kita sudah siap menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu. Harus punya ilmu. Nah, ilmu Ya, apa? Yaitu tadi, yang pertama memang harus ada ilmu agama. Kemudian ada ilmu pengetahuan. Nah, kalau sudah ada yang dua itu, kita bisa mendidik generasi kita lebih baik dari kita. ya. Contoh saja, kita saja dulu, kita generasi sekarang yang notabene-nya sudah berpendidikan tinggi, diasuh oleh ibu kita yang memang tidak berpendidikan tinggi, tapi beliau berhasil mendidik kita. Nah, apalagi kita sekarang yang rata-rata ya, yang rata-rata kalau ibu-ibu di Aceh Tengah ini menjadi ibu rata-rata sudah S1. Jarang-jarang saja yang masih SMA. Udah S1, S2, bahkan S3. Kan sangat lucu ketika kita mendidik tidak sesuai dengan jenjang pendidikan kita. Mama Ya. kita dulu saja notabene-nya tidak sekolah tinggi, tapi bisa mendidik kita. Inilah generasi mama kita dulu, sukses gitu. Bagaimana jadinya kalau generasi sekarang yang notabene-nya tingkat pendidikannya sudah tinggi, tapi generasinya masih belum bisa memahami bagaimana nilai-nilai pendidikan agama, bagaimana nilai-nilai pendidikan budaya di Gayo, atau bagaimana nilai-nilai pendidikan adat di Gayo. Nah, itu kan sangat rugi sekali. Nah, artinya ilmu yang diberikan kepada anak didik kita tidak hanya ilmu dunia saja tentunya ya Pak, tapi bagaimana kita membalancekan atau menyeimbangkan bagaimana pendidikan di dunia dan pendidikan di akhirat, seperti itu. Apalagi kita tinggal di Gayo. Adat-adat Gayo, budaya-budaya Gayo, kearifan lokal Gayo harus kita kenalkan kepada anak. Gitu. Ya. Jadi seperti itu Pak, apa namanya, pesan singkat dari saya dalam kegiatan ini. Ya, Terima kasih. ya, sama-sama Bu Asdiana. Terima kasih juga buat Bu Asdiana yang sudah berkenan berbagi pengalaman, ilmu, dan menceritakan hasil penelitiannya yang luar biasa sudah dibukukan juga. Buat penonton podcast ini yang berminat untuk mengetahui lebih jauh tentang kekebalan hasil penelitian Bu Asdiana yang sudah dibukukan juga, bisa dipesan dengan menulis komentar di podcast ini nantinya di kolom komentar. Baik Bu Asdiana, terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya dan sudah berkenan berbagi pengalaman. Sukses terus dan salam buat keluarga.
Assalamualaikum Bu Asdiana. Insya Allah. Waalaikumsalam Pak, sama-sama.